Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sedang dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rahmat serta nikmat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah materi, yaitu materi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Terlebih dahulu, saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Meliza Aulia Putri dengan NIM 21042166. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, yang diampu oleh dosen Ibu Rahmadona Fitri Helmi, SAP MPM. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baik, sesuai dengan judul utama, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia itu terdiri dari 7 sub, yaitu yang pertama perencanaan manajemen sumber daya manusia, yang kedua rekrutmen dan seleksi, yang ketiga penempatan, yang keempat pengembangan, yang kelima manajemen kerja, yang keenam kompensasi, yang ketujuh pemberhentian. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah proses atau tahapan yang mengkaji secara sistematis tentang manusia sebagai sumber daya. Ini bertujuan agar organisasi dapat menentukan serta menjamin ketersediaan kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas dan bermutu secara efektif dan efisien pada saat dibutuhkan atau pada masa yang akan datang. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen atau penarikan adalah suatu usaha mencari dan memikat para tenaga kerja agar mau melamar lowongan kerja yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan seleksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menyaring mana calon karyawan yang akan diterima atau ditolak. Seleksi dilaksanakan dengan metode kerja yang jelas dan sistematis, berdasarkan analisis pekerjaan, berorientasi pada prestasi kerja, berorientasi pada kebutuhan real karyawan, serta berpedoman pada undang-undang perburukan. Kualifikasi seleksi terdiri dari seperti usia, keahlian, kesehatan fisik, pendidikan, gender, penampilan, bakat, temperamen, karakter, dan kepribadian, pengalaman kerja, kemampuan bekerja sama, kejujuran, kedisiplinan, keinisiatifan, dan kreativitas. Selanjutnya, ketiga, penempatan. Penempatan adalah tindakan lanjut dari seleksi. Ini berupa penempatan untuk calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkannya, sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Orientasi atau perkenalan bagi setiap karyawan baru dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima dengan tangan terbuka menjadi karyawan yang akan bekerja sama dengan karyawan lainnya dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yang keempat, pengembangan. Pengembangan adalah sebuah proses atau upaya terencana untuk meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui program pelatihan, pendidikan, pengembangan, dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan kerja masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, yang kelima, manajemen kerja. Manajemen kerja adalah kegiatan manajer dalam mengevaluasi perilaku karyawan dan prestasi kerja karyawan untuk menetapkan kebijaksanaan sumber daya manusia selanjutnya, di mana aspek penilaian meliputi kesetiaan, prestasi kerja, kedisiplinan, kejujuran, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, loyalitas, kecakapan, tanggung jawab, sifat, cara kerja masa kini, potensi kerja masa depan, serta hasil kerjanya. Yang keenam,
Kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, benda langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikannya kepada perusahaan. Kompensasi terdiri atas dua. Yang pertama, kompensasi langsung, dapat berupa gaji, upah, dan insentif. Yang kedua yaitu kompensasi tidak langsung, dapat berupa kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir yaitu pemberhentian. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja antara seorang karyawan dengan organisasi perusahaan. Dengan pemberhentian berarti berakhirlah keterikatan kerja antara karyawan terhadap organisasi dan sebaliknya. Ini bersifat timbal balik. Pemberhentian dapat terjadi karena banyak hal seperti karena keinginan karyawan, karena kesalahan karyawan, karena perusahaan berhenti produksi, atau karena batas usia, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Maaf atas segala salah dan kurangnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.